Pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir? Di pembahasan kali ini, kita bakal melambat dikit, ambil napas panjang, dan ngebongkar satu pergeseran paradigma yang mungkin bakal ngubah total cara pandang kita soal apa itu kekayaan. Kita bakal nelusuri ulang makna asli dari kebebasan itu sendiri. Materi yang jadi sumber pembahasan kita hari ini benar-benar nantang semua hal yang selama ini diajarin ke kita tentang gimana seharusnya kita hidup dan kerja. Oke, coba perhatiin kutipan pembuka dari sumber materi kita ini. Kebebasan itu nggak kelihatan menggairahkan. Dia nggak ngasih kita lonjakan dopamin. Provokatif banget kan? Jujur aja, saya mau ngajak kita semua buat lupain sejenak semua yang dijejalin sama pop culture dan media sosial soal gimana rupa kesuksesan itu. Selama ini kita dikondisikan buat percaya kalau bebas itu artinya hidup penuh kilatan kamera, suara bising, mobil mewah, atau liburan tanpa henti. Kita dibikin kecanduan nyari lonjakan dopamin berikutnya. Padahal argumen di materi kita hari ini bilang sebaliknya. Bagian 1. Ilusi kebebasan. Nah, dari sini kelihatan banget bedanya. Ternyata definisi kebebasan modern yang sering kita kejar mati-matian itu sebenarnya cuma jebakan. Di satu sisi, ada ilusi kebebasan mainstream yang super berisik, mencolok, dan isinya cuma konsumsi, konsumsi, dan konsumsi. Tapi kalau kita lihat sisi satunya, sumber materi ini ngasih argumen kalau kebebasan sejati itu justru berakar pada sesuatu yang kelihatannya agak ngebosenin. Kebebasan sejati itu tenang, nggak buru-buru. Ini bukan soal seberapa banyak barang yang bisa kita beli, tapi justru tentang seberapa sedikit hal yang sebenarnya kita butuhin. Coba deh, hentikan sebentar apapun yang lagi kamu kerjain sekarang. Dan bayangin ini, sebuah pagi yang benar-benar hening. Kamu bangun tidur dan nggak ada rasa buru-buru sama sekali. Nggak ada alarm yang bikin panik, nggak ada tumpukan utang yang ngedikte kemana energi kamu harus habis hari ini, dan yang paling penting, nggak ada satupun kewajiban yang nggak kamu pilih secara sadar. Damai banget kan? Kedamaian dari ketiadaan beban ini, itulah bentuk nyata dari kebebasan. Kita masuk ke bagian 2, treadmill uang fiat. Ini dia nih, biang keroknya, antagonis utama dalam cerita kita, sistem keuangan modern. Sistem fiat ini, wah, ini tuh mesin yang benar-benar gila. Kayak sebuah treadmill yang sengaja dirancang cuma buat bikin kita terus-terusan sibuk. Kita dipaksa buat selalu gelisah, selalu ngerasa ketinggalan, ngecek harga tiap saat, gerak lebih cepat, kerja lebih keras, ambil utang lebih banyak, cuma supaya daya beli kita nggak hangus dimakan inflasi. Ini benar-benar kayak roda hamster raksasa. Bukannya dapat reward, tenaga kita malah habis diperas. Ini urgensi palsu yang dipaksakan ke kita supaya kita terus lari ngos-ngosan cuma buat bertahan di tempat yang sama. Yang paling bikin ngenes itu kalau ngelihat ilusi kemajuannya. Banyak orang di luar sana kelihatan lari kenceng banget, ngejar tren terbaru, pamer pencapaian, atau kemenangan baru di sosmed. Kelihatannya keren, kayak mereka melesat cepat banget ke depan. Tapi realitanya, mereka cuma lari muter-muter di atas treadmill fiat tadi. Ngabisin energi, tapi nggak pernah benar-benar nyampe ke kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian 3, realitas Bitcoin yang membosankan. Oke, setelah ngelewatin badai fiat yang bikin capek tadi, mari kita ambil napas pelan-pelan. Karena solusinya ternyata super sederhana. Langkah pertama, kumpulin aja sedikit sats, alias pecahan terkecil dari Bitcoin. Langkah kedua, simpan. Langkah ketiga, tunggu. Udah, beneran cuma itu. Dan saya mau jujur dari awal, pas kamu ngelakuin ini, rasanya emang bener-bener nggak ada yang terjadi. Nggak ada kejutan dopamin, nggak ada kembang api, semuanya terasa sangat biasa aja. Tapi justru di situ kuncinya, kebebasan itu emang bergeraknya jauh lebih lambat. Dia berlipat ganda dalam diam. Dia kebangun pelan-pelan, bata demi bata, tanpa bikin suara bising sedikit pun. Kebebasan ini nggak butuh nyari-nyari perhatian kita, kayak uang fiat yang nilainya terus menyusut tadi. Kita nggak perlu melototin dia terus, karena fundamentalnya udah otomatis kerja buat kita. Bagian 4. Mengukur dengan waktu, bukan uang. Disinilah cara pandang kita soal dunia benar-benar kebalik. Begitu kita nemuin ketenangan dalam kebebasan ini, prioritas kita bakal otomatis berubah drastis. Kita bakal berhenti ngerasa harus nebak-nebak arah pasar, kita berhenti peduli sama koin meme terbaru atau tren besar berikutnya yang lagi viral, dan poin yang paling krusial adalah kita nggak lagi ngukur kesuksesan hidup pakai mata uang yang daya belinya meleleh kayak es krim di siang bolong. Kita benar-benar turun dari wahana yang bikin stres itu. Coba lihat deh perbandingan yang ekstrem ini. Di satu sisi, kita digempur sama badai fiat. Sebuah siklus tanpa ujung di mana kita dipaksa buat terus beli, jual, naikin gengsi gaya hidup, dan hasil terus-terusan cuma buat nutupin inflasi. Terus bandingin sama ketenangan kebebasan di sisi sebelahnya. Di sini, kita ngebangun fondasi hidup tanpa harus ngorbanin kedamaian mental kita setiap hari. Beda banget kan rasanya?
Kebebasan diukur dengan waktu, bukan uang. Wah, jujur kalau ditanya apa kesimpulan utama dari seluruh pembahasan materi kita hari ini, ya kalimat ini jawabannya. Ini tesis intinya. Uang fiat itu sengaja dirancang buat nyuri waktu kita, bikin kita kerja jauh lebih lama cuma buat dapat daya beli yang sama. Tapi sebaliknya, Bitcoin justru dirancang buat ngembaliin waktu kita seutuhnya. Bagian 5. Memilih realitas Anda. Cepat atau lambat, jurang pemisah dari dua pilihan ini bakal jadi terlalu nyata buat diabaikan gitu aja. Dan ujung-ujungnya, ini cuma masalah pilihan. Kalau kita terus mutusin buat ngikutin arus kebisingan, ya kita bakal berakhir dengan tumpukan tagihan, deadline yang mencekik, dan kepanikan tiap hari. Tapi, kalau kita berani milih jalan yang dari awal kelihatan ngebosenin tadi, ini hasilnya. Kita dapat balik waktu kita punya ruang buat bernafas lega, dan yang paling penting, kita punya opsi buat ngejalanin hidup murni pakai syarat yang kita tentuin sendiri. Hal yang membosankanlah yang pada akhirnya bakal bertahan. Coba biarin kalimat itu meresap sebentar di pikiran kita. Di dunia yang sekarang terobsesi banget sama hal-hal instan, cepat, dan sensasional, justru sesuatu yang stabil, tenang, dan terkesan ngebosanin inilah yang ternyata punya daya tahan paling kuat buat nyelamatin masa depan kita. Nah, kita udah ngebedah lumayan dalam nih sumber materi hari ini. Kita udah lihat bareng-bareng kalau jalan menuju kebebasan yang asli, itu mungkin nggak masih kita loncakan dopamin tiap saat, tapi dia nawarin kedamaian yang bener-bener permanen. Jadi setelah ngelihat dengan jelas dua pilihan realitas di depan mata kita sekarang, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungin. Apakah kamu masih mau milih kebisingan? Atau kamu bakal mulai milih waktu,